Salam Kerahiman. Hari ini tanggal 21 Mei kita akan bahas dari Diary 1273. Kita mulai ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Diary 1273. Yesus berkata, "Putriku, apakah engkau mengira bahwa yang engkau tulis mengenai kerahimanku itu sudah cukup? Apa yang sudah engkau tulis itu hanyalah satu tetes air dibandingkan dengan samudra. Aku adalah sang kasih dan sang kerahiman sendiri. Tidak ada kepapaan yang dapat bertanding dengan kerahimanku. Juga tidak ada kepapaan yang akan menyerap habis kerahimanku. Sebab setiap kali diberikan, kerahimanku makin meningkat. Jiwa yang mengandalkan kerahimanku adalah jiwa yang paling beruntung, sebab aku sendiri akan menjaganya." Jiwa yang mengandalkan kerahiman Tuhan. Dikatakan oleh Yesus, jiwa itu paling beruntung sebab aku sendiri menjaganya. Dan Yesus juga katakan, setiap kali diberikan, kalau kita memberikan kerahiman, memberikan belas kasih pada orang, maka kerahiman yang ada, yang kita bisa lakukan itu meningkat. Semakin kita memberi, bukan makin habis, tapi makin meningkat. Jadi apa yang ditulis, Yesus sendiri memberikan satu konfirmasi. Jadi apa yang ditulis itu udah cukup? Belum. Ini baru satu tetes kerahiman Tuhan dibandingkan dengan samudra. Jadi ini belum ada apa-apanya. Sehingga dengan kita menggali, dengan kita membaca, dengan kita merefleksi, dibandingkan dengan kehidupan kita, dengan kehidupan yang ada, dengan pencerahan dari Tuhan, buku ini akan berbicara banyak sekali. Banyak sekali, betul-betul. Jadi semakin kita mau menggali, pasti semakin dalam kita menggali, pasti semakin banyak. Nah, untuk jiwa yang mengandalkan kerahiman, saya ingin sharing, saya ingin cerita sedikit. Ini cerita tentang seorang perempuan, namanya Maria Goretti. Waktu itu, 5 Juli tahun 1902, jadi sudah 100 tahun yang lalu, 100 tahun lebih yang lalu ya. Waktu itu Maria Goretti umur 12 tahun. Nah, di situ ada orang namanya Alessandra Serenelli. Dia senang nih sama si Maria Goretti. Dan pas si Maria ini lagi di rumah sendirian, datanglah
si Alessandra ini mau memperkosa Maria. Maria nggak mau. Dia bilang, lebih baik saya mati daripada kamu perkosa. Alessandra marah, ya, dan dia melampiaskan marahnya itu dengan dia menusuk si Maria ini, ditusuk. Belum mati, Maria berusaha ke pintu mau minta tolong, tapi dikejar sama si Alessandra ini dan ditusuk lagi 3 kali sebelum dia kabur. Maria masih ketolong, dia dibawa masuk ke rumah sakit, dirawat, tapi kelihatannya lukanya parah. Jadi di saat-saat terakhir, pastor itu bertanya, apakah engkau mengampuni dia? Dan Maria jawab, iya, saya mengampuni dia. Dan saya ingin ia kelak ada di surga bersama saya. Jadi kadang-kadang ada orang yang bersalah pada kita, menyusahkan kita, merugikan kita. Misalnya ditanya, kamu ampuni dia nggak? Ampuni, tapi saya nggak mau ketemu dia lagi. Ampuni, tapi dia nggak boleh bikin salah lagi. Ya. Nah, di sini Maria memberi contoh. Dia bilang sama pastornya, saya mengampuni dia dan saya berharap suatu hari dia akan ada di surga bersama-sama dengan saya. Si Alessandra ini diproses karena memang dia menganiaya sampai akhirnya meninggal. Dia dipenjara selama 30 tahun. Selama di penjara nggak ada masalah apa-apa sampai di tahun ke-8. Tahun ke-8 dia bermimpi. Dia melihat Maria Goretti yang dia tusuk itu bercahaya ada di suatu taman yang indah. Dan Maria itu memetik 14 bunga. 14 bunga dia petik dan 14 bunga itu diberikan kepada Alessandra. Waktu Alessandra menerima bunga ini, bunga-bunga tersebut berubah menjadi cahaya yang cemerlang. Ya. Cahaya yang cemerlang ini ternyata berjumlah 14, kemungkinan tusukan itu 14 kali. Dan cahaya cemerlang ini ternyata memurnikan si Alessandra ini. Jadi setiap tusukan itu memurnikan jiwanya Alessandra. Dan Maria bilang, seperti yang aku janjikan, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di surga. Di situ Alessandra bertobat, dia berbuat baik, dan setelah keluar dari penjara, karena dia berbuat baik, maka nggak sampai 30 tahun. Setelah 27 tahun, dia keluar dari penjara. Pertama-tama yang dia lakukan adalah dia pergi ke mamahnya Maria Goretti ini mau minta maaf, mau minta ampun. Mamahnya bilang, Maria Goretti sudah ampuni kamu. Yesus pun sudah ampuni kamu. Maka saya sebagai ibu juga mengampuni kamu. Bahkan kamu harusnya datang lebih cepat. Karena dengan sampai sekian ini berarti kamu tuh termasuk anak-anak yang menderita. Kalau kita bertemu lebih awal, penderitaan kamu pasti tidak berlarut-larut seperti sekarang ini. Akhirnya si Alessandra ini bertobat dan dia tinggal di biara Kapusin di Macerata sampai umur dia 89 tahun dan dia meninggal. Kalau lihat ceritanya terjadi tahun 1902, dia umurnya 89 tahun, berarti kemungkinan di tahun 2000, mungkin menjelang tahun 2000 ya. Tapi ternyata pada tahun 1950, Maria Goretti diangkat menjadi santa, dikanonisasi di alun-alun Santo Petrus di Roma. Kita lihat ya, Maria Goretti umur 12 tahun, dia mempertahankan kesucian dia lebih baik dibunuh karena dia nggak mau hidup kotor. Tapi di saat-saat dia mau meninggal, dia bilang saya ampuni dia. Bahkan saya berdoa, saya berharap si Alessandra ini juga suatu hari akan ada di surga bersama-sama dengan saya. Tahun 1950 dia diangkat menjadi santa. Saya nggak tahu tahun berapa dia datang ke Alessandra dalam mimpi. Tapi yang pasti
dia sudah meninggal, dia meninggal dalam suatu hidup yang suci. Setelah dia naik ke surga, dia yang berdoa buat kita semua. Sehingga kita perlu berdoa buat mereka-mereka yang sudah meninggal juga. Untuk melunasi hutang-hutangnya yang adil, kata Yesus ya. Dan kalau dia sudah pulang ke surga, giliran dia yang berdoa buat kita semua. Dan seperti yang Maria Goretti katakan, engkau juga akan ada bersama aku di surga. Itu janjinya Maria. Dan Maria melakukan sesuatu sehingga Alessandra ini juga akhirnya bisa masuk biara, dan dia sampai berusia 89 tahun, dan saya yakin di biara Kapusin itu pasti dia hidup benar, hidup dalam pertobatan. Kembali lagi saya mau cerita bahwa jiwa yang mengandalkan kerahiman Tuhan, itulah jiwa-jiwa yang bisa mengampuni dengan total. Dan Yesus janjikan di situ tadi ya, Yesus janjikan bahwa jiwa ini paling beruntung sebab aku sendiri akan menjaganya. Jadi kita jadilah orang yang berbelas kasih, orang yang mengampuni. Bahkan saya pernah baca satu buku, ada seorang ibu melihat anaknya mau dihukum mati. Dia berteriak, anak saya jangan dihukum mati, ampuni dia. Terus tentara jawab, enggak mungkin anak kamu diampuni, karena anak kamu enggak layak dikasih pengampunan. Terus ibu ini bilang, justru kalau dia enggak layak, maka saya minta belas kasih kamu. Kalau dia layak, saya enggak perlu minta. Justru karena dia tidak layak, maka saya minta belas kasih kamu. Begitu pula dengan si Alessandra ini. Dia enggak layak dapat belas kasih. Tapi Tuhan mengajarkan kepada Maria Goretti yang baru 12 tahun untuk berbelas kasih, untuk mengampuni, bahkan untuk menyelamatkan jiwa si Alessandra ini supaya bisa suatu hari menikmati sama-sama ada di surga. Itu menjadi tantangan kita ya. Kita masih punya waktu, masih hidup, masih banyak bertemu dengan orang-orang, apa yang kita mau lakukan? Dendam, acuh tak acuh, masa bodoh, mengasihi, mengampuni, itu semua pilihannya ada di kita. Baik, kita masuk ke doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas Santa Maria Goretti yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau belajar darinya ya Tuhan, agar dalam hidup ini hanya diisi dengan belas kasih-Mu. Tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan kekecewaan, kemarahan, kesakitan, tapi yang diberikan hanya satu, yaitu pengampunan. Yang bisa diberikan adalah hanya mengasihi, bukan hanya orang yang baik terhadapnya, tapi orang-orang yang menganiaya dia. Biarlah ini boleh menjadi bekal untuk hidup kami hari ini dan hari-hari yang akan datang, agar kami bisa menjadi orang-orang yang berbelas kasih, yang dipenuhi oleh kemurahan-Mu Tuhan. Karena Yesus sendiri katakan orang-orang yang mengandalkan kerahiman Tuhan adalah orang yang paling beruntung, karena Yesus sendiri yang menjaga mereka. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
sky.